Sebelum bertemu dengan target catatan si Olga, Olga menyempatkan diri untuk berenang di rumahnya. Pemirsa catatan Olga, sebelum saya melakukan pekerjaan syuting bersama tim catatan Olga dan saya mencari target catatan Olga, seperti biasa setiap hari saya menyempatkan yang namanya untuk berenang. Karena mungkin saya sudah punya kolam renang. Biasanya saya berenang di kali. Yang kalau muncul nih bersini muncul. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau siap-siap mandi. Ya, baru saya akan cari target catatan. Ikuti saya. Biar menjadi harapan. Setelah selesai berenang dan sebelum menemui target, Olga dan keluarga akan memberi kejutan untuk adik bungsunya yang berulang tahun. Sekarang Ocha suapin bapak, mama gitu ya. Coba. Ada yang bapak belum ngasih hadiah buat Ocha, mama belum. Bang Billy ada hadiah buat Rosa. Ada. Apa? Hadiahnya apa? Emang udah nyetir? Dia aja belum punya mobil, tapi dia mau beliin mobil buat adiknya. Luar biasa, itu baik. Mementingkan adiknya sendiri daripada diri sendiri. Seharusnya sih orang penting diri sendiri baru orang lain lagi. Jarang kayak orang kayak dia. Coba, mana ada hadiahnya? Simbolis saja. Simbolis katanya. Di kunci mobil buat Ocha. Mobilnya mana? Lu ngambil kunci dari mana? Ini orang banyak duit, nggak banyak omong ya. Banyak bohong. Tapi buat pemirsa catatan Olga, saya tidak pernah berbohong sekecil apapun buat pemirsa catatan Olga. Saya ingin memberikan yang terbaik buat pemirsa catatan Olga dan target catatan Olga. Seperti apa? Hari ini saya akan bertemu dengan target catatan Olga. Jangan kemana-mana, tetap di catatan Olga. Happy birthday. Yayus. Setelah memberikan kejutan untuk adik bungsunya, Olga dan tim catatan si Olga melakukan perjalanan untuk menemui target. Tak biasa menatapmu, aku membisu. Yang ku rasa. Pemirsa catatan Olga sekarang, catatan Olga memang sungguh berbeda. Lihat, orang biasanya kalau nyetir itu ke depan, kita mundur ke belakang.
Karena kita sudah memasuki gang yang sangat sulit sekali untuk kendaraan bisa masuk ke dalam sana. Kebetulan saya mau menyampari target catatan Olga yang dikabarkan target catatan Olga ini sudah tidak bisa jalan atau bisa dibilang lumpuh karena memang sudah sakit-sakitan. Seperti apa kedatangan saya dan saya memberikan kejutan buat mereka. Saya hadir di rumah. Dan Kelvin bantuin saya ya, temenin saya ya. Ayo anak gadis silakan turun. Kelihatannya dong gadis. Kesannya kan. Dalam sana. Udah ikutin aja lo sebagai asisten. Bapak pernah kesini mas? Saya belum pernah kesini. Bapak bisa nanya sir? Iya Pak. Iya. Halo Bu, Pak. Halimah kau curi hatiku. Lalu dengan sedikit Halo. Biar kaya deh megang tangan gue deh. Olga dan tim catatan si Olga harus berjalan melewati gang sempit untuk menuju rumah target. Assalamualaikum. Untuk menuju rumah target, Olga harus berjalan kaki dan melewati gang-gang sempit. Assalamualaikum. jalan jalan. Gak bisa jalan Pak. Sakitan. Oh, Bapak siapa namanya Pak? Saya Abah Detia. Bapak siapanya Ibu? Ini tetangga aja. Oh tetangga aja. Ini anaknya nih. Mana anaknya Pak? Iya anaknya di. Oh. Iya. Mak, orang pada ngapain waktu kemari? Dari catatan Olga, saya namanya Olga Mak. Saya datang kemarin mau ngejengukin Emak. Mak sehat? Ya kenceng aja ngomongnya. Kayak gini, nggak ada ngapain-ngapain. Sakit? Sakit apa? Nggak ada ngapain-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan-jalan kulit sakit. Emang sebelumnya Mak ngapain? Kerja apaan dulu? Emang dari mana Pak ini banyak? Oh, dari catatan si Olga. Antp, catatan si Olga. Antp. Ada TV. Iya, Antp. Sengaja ngasih kejutan buat emak. Iya. Jangan kencang, dengan kamu ya dengan kencang dengan kamu ya kencang. Ngomong kenceng di sebelah mana, kanan kiri? Oke, karena nggak dengar. Oh, kiri kanan nggak dengar. Ini saya dengar kencengan. Kulit kuil. Orang apa ya, Mak? Orang apa ya? Jawa, Padang? Orang Islam biasa sini. Iya, maksudnya Betawi. Iya. Nah, Orang sini asli. suami kemana suami? Udah meninggal.
Di sini tinggal sama siapa? Anak ada itu, anak saya tuh nggak bontot tuh. Kak Rudi, dia no? Iya. Ada tuh bontot anak saya no. Aduh. Mau udah nggak bisa jalan sama sekali. Bisa dikit-dikit jalan ke sumur ruangan, mau sumur mau ngapain gitu. Buat warung kemana nggak bisa dah. Terus yang jagain anak aja. Yang jagain anak. Nggak punya anak. Ada anak saya tuh dia. Mana anaknya? Yang mana? Udi. Siapa namanya? Udi, tak Judi. Tak Judi. Oh. Jahit. Ngapain dia? Jahit. Ngejahit. Mesinnya jahit kok. Keren kampung dikit-dikit. Oh, panggilannya apa Judi? Udi. Udi. Sini. Ini anaknya. Ya. Salam kenal. Itu sini duduk Pak, ambil kursi sini duduk. Saya mau tanya. Oh banyak banget katanya. Ini nggak apa-apa namanya juga kru. Udah berapa lama tinggal di mari? Kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. Jadi tinggal di sini siapa aja? Tadinya saya sama bapak semua, bapak dan ibunya. Ini anak keberapa Ibu? Yang terakhir Anak terakhir. Anak yang lain mana? udah meninggal semua. Tinggal sendiri sama emak berarti berdua. Ngurusin emak tiap hari. Kerjanya apa maaf? Jadi nyepis baju dah, karena kalau ada enggak paling. Oh gitu. Nggak tahu juga berarti penghasilannya berapa ya? Enggak kayak gitu, kalau makan doang kadang enggak ada kalau makan. Oh kadang-kadang nggak dapat makan. Enggak bohong. Jadi penghasilannya dari jahit berapa kalau boleh tahu penghasilannya? Penghasilan berapa kalau boleh? Barang enggak dapat 20.000 paling ada 12.000 langsung beli beras. Enggak bisa. Ini rumah sendiri atau kontrak? Sendiri. Oh rumah sendiri. Orang sendiri bapak dan sendiri bapak. Terus belum menikah, belum berkeluarga. Kenapa belum menikah? Soalnya keadaannya nih ekonomi. Oh keadaan ekonomi jadi Orang ntar malah kasihan istrinya gitu ya. Sekarang belum ada pekerjaan yang tetap gitu loh. Apalagi juga ngurusin keluarga. Lebih baik belum menikah aja deh. Yang penting ngurusin orang tua lu deh. Oh nggak apa-apa, berkah. Ya kalau ngurusin orang tua berkah. Mak, udah makan? Udah makan belum? Udah makan belum? Makan. Mak udah makan belum? udah tadi dikasih tetangga ini nih, yang depan nih. Adiknya jalan masih 12 jadi di bawah. Oh. Udah pernah hari Minggu kayak kita belum nggak punya beras nggak punya. Jadi ada terigu setengah setengah kilo kurang dikit berapa? Goreng terigu dari pagi ambil malam terus nggak makan, beras ada Senin lagi nggak makan. Baru sore kemudian 12.000 langsung beli beras. Senin 2 hari itu jadi agak puas saya lagi. Dia aja daun nangis kita muda kita malu. Kita malu ya wangi. Emang kita nggak bisa nangis. Tapi kita nangis sedikit lah. Mak. Minggu kemarin tuh nggak usah kita. Nggak kita sih ngomong serius nggak bohong. Bukan ngomong ada bukan. Iya. Tapi nggak apa-apa, ngomongin aja apa isi hatinya. Ya ceritain ke Olga biar tahu. Gitu. Alhamdulillah kayaknya juga. Makannya cuma pakai terigu doang. Nggak nasi, terigu sih udah. Terigu. Black ya. Di rumah inilah tinggal seorang nenek dan anak laki-lakinya. Kondisi rumah ini sudah sangat memprihatinkan. Genteng-genteng di rumahnya sudah bocor. Karena keadaan itu, nenek harus tidur di bangku.
Sementara anak laki-lakinya yang bernama Tajudi hanyalah sebagai tukang jahit rumahan yang penghasilannya tidaklah menentu. Kadang untuk makan sehari-hari pun mereka selalu kekurangan. Maka tak jarang jika akhirnya sang nenek harus makan terigu. Mak, udah makan belum? Udah makan belum? Udah makan belum? Makan. Mak, udah makan belum? Udah tadi dikasih tetangga ini nih, sama depan nih. Adik aja pas 17 ya di bawah. Udah pernah hari Minggu kayak kita bener nggak punya beras nggak punya. Jadi ada terigu ditagih setengah kilo kurang dikit berapa. Goreng terigu dari pagi hampir malam terus nggak makan, beras additional lagi nggak makan. Baru sore bertemu dia 13 ribu langsung beli beras. Bukan ngomong ada bukan. Iya. Ini nggak apa-apa ya, ngomongin aja apa isi hatinya. Ya ceritain ke Olga biar tahu Itu gitu. apa? Jadi mantu gue itu juga lagi. Alhamdulillah kenyang juga gitu. Makannya cuma pakai terigu doang. Agak nasi terigu sih udah Terigu plek ya. Hampir malam terus sore nggak makan nasi. Pesenannya lagi. Jiwa dan hati. Dan juga terigu yang ini yang udah kemarin itu makan. Ya ngomong bohong nggak kalau lo bohong dosa. kurang denger atuh. Mak makannya cuma pakai terigu doang. Iya di minggu itu maksudnya 2 hari. 2 hari makan terigu karena nggak ada uang buat beli beras. Iya. Tara itu ngomongin tentang kita malu. Gak apa-apa kalau sama saya mau cerita aja nggak sama Semoga orang nggak bisa. kalau mau ngutang sama orang takut nggak dikasih gitu, takut nggak bisa bayar. Tuhan jangan biarkan diriku semakin jauh. Mak tidurnya di mana? Tidur deh. Tidur di mana? Tapi Mak tidur di mana? mau nyanyi di sini. Ada kamar gak Oga takut. Kamar saya ada takut. Takut kenapa? Takut bapak orang nggak ada nih, sendiri agak enak. Bocor. Oh, Rumahnya bocor. bapak udah nggak ada, udah meninggal. Tidur sendirian nggak enak. Bapak meninggalnya. Oh. Sendirian. Rame bapak meninggalnya. Udah nggak ada bapak jadi takut sendirian. Takut. Apa nemenin ibu di mana? Mak. Sini dia kasih gue kasih mewah kasih sini ibu di sini. Jamal. Sini aja tidur dari adik nih. Tidurnya bebas aja di mana gitu. Anunya bocor aja. Oh, hujan baru bocor. Iya iya. Boleh lihat ke dalam-dalam Pak? Mak, mak, masih bisa bangun nggak mak? Bisa jalan nggak? Gak denger ngomong. Masih bisa jalan nggak? Abang masih bang. Jalan, bisa jalan. Saya bangun lihat lu biar ke kamar. Ya.
kenapa emak tidurnya di situ. Ternyata kalau kita bisa lihat, maaf mak, saya mau masuk ke dalam. Nah kita bisa lihat di sini memang udah tidak ada kasur lagi. Lihat, ya banyak sekali tutup. Rumahnya juga cukup, maaf, hancur. Jadi kita sangat disayangkan banget ya pastinya kalau kita melihat keadaan rumah emak yang seperti ini. Mana ya duduklah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Olga lagi lihat-lihat. Jadi itu udah nggak ada tempat ya? Iya, Ya. sini itu gue kasih kalau di sini. Ini di bawah terus ya itu di mana? Oh, ente tidur di sini, Ada gue kasih ke situ. emak tidur di situ. Di situ ya? Lu pindah lagi deh, kasihan. Pak, antar saya ke belakang Pak. Ya. Sebagai kompak, ya. Kadang-kadang apa sih Pak yang membuat Bapak sedih kalau boleh tahu melihat keadaan rumah seperti ini, ibu sakit, ya, terus keadaan ekonomi juga. Ekonomi itu memang ada hariannya kita yang lebih bingung lah gitu. Kita nggak apa-apa aja, kita terima aja dah ya. Ini. Kita mau kerja di luar ibu anak urusin. Kalau mau kerja di luar ibu gak ada Anak yang urusin ngurusin. kalau kita aku berjatuh. Yang terjadi orang berjatuh. Nggak dituntut. Oh. Sebenarnya mau bayar mau air itu. Oh, jadi kalau misalkan ibu mau buang air, Kita tuntun dulu sini. takut jatuh gitu. Kepalanya. Jadi ya, penghasilan abang cuma dari uang ngejahit aja ya. Ya, lain aja lah. Jadi emak nggak mau tidur di sini karena Enggak. bocor semua, hujan gitu ya. Tidur di situ aja udah. Kondisi rumah nenek yang sudah sangat memprihatinkan membuat Olga merasa iba. Semoga nantinya kedatangan Olga bisa meringankan sedikit penderitaan nenek. Pemirsa catatan Olga, kalau kita bisa lihat keadaan rumah emak yang begitu sangat menyedihkan pastinya buat saya. Karena saya melihat emak sedang sakit, emak tidak bisa bekerja lagi. Anaknya juga ya hanya berpenghasilan 20.000, bahkan dia sempat makan yang namanya cuma makan terigu doang berdua sama emak. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi itulah perjalanan hidup orang masing-masing, kita tidak ada yang pernah tahu. Ya, tapi saya di sini ingin memberikan kekuatan kepada emak dan anaknya, kepada pemirsa di luar sana mungkin ada yang lebih susah lagi keadaannya. Seperti emak ini saya hanya ingin bisa memberikan semangat, motivasi bagaimana caranya tetap
terus berjuang melakukan apa yang harus dilakukan pemirsa. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ketemu sama bapaknya. Ya, pemirsa catatan Olga, saya udah lihat-lihat. Ya, pokoknya Bapak sehat ya Pak. Iya. Amin. Jadi bisa ngurusin ibu gitu. Iya harus. Iya. Saya pokoknya berdoa semoga mudah-mudahan ada aja rezeki dari manapun. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya. Saya juga bawa teman, mudah-mudahan rezeki yang dikasih dari sahabat saya, teman saya ini bermanfaat buat Bapak. Ya, sekecil apapun rezeki yang teman saya kasih ikhlas ya Pak ya. Iya. Chan. Temannya Olga. Saya Chan Kelvin, temannya Olga. Iya, berkenalan. Bapak, saya Chan Kelvin. Halo Bu. Chan Kelvin, ya kan. Saya mungkin sengaja mengajak Chan Kelvin untuk terus ikut syuting catatan Olga. Biar kamu bisa belajar apa arti itu hidup. Biar kamu tahu setiap manusia punya cerita hidup masing-masing seperti apa ceritanya. Nah, Chan Kelvin kan pasti bisa melihat keadaan rumah emak sama bapak nih, keadaannya rumah seperti ini. Perasaan Chan Kelvin gimana? Kalau boleh tahu nih Chan. Chan kan mungkin jarang ya untuk bisa bertemu dengan langsung orang-orang di catatan Olga dan juga melihat keadaan rumah. Saya bilang sih, ya kita sebagai manusia ya seharusnya bersyukur ya apa yang kita punya gitu. Dan misalkan kita biasanya kan kita selalu ngeliat ke atas ya. Ternyata di bawah kita ternyata ada orang yang lebih susah dibanding kita gitu. Kita jangan pernah merasa kesusahan kan. Iya. Tetapi di bawah kita ternyata masih ada orang yang lebih susah dari kita. Iya. Iya. Chan, ada yang mau dikasih? Oh iya, Pak. Kebetulan alhamdulillah Olga, saya dan juga dari tim catatan si Olga dan MDB ada sedikit rezeki Pak. Semoga bermanfaat buat Mak, ya. Mak. Yang masuk. Mak. Ini ada rezeki buat emak, buat jajan, buat makan, ya, ya. Uang, duit, ya, pegang. Buat mak. Makasih ya. Alhamdulillah ya. Pernyangka berobat ya. Yang berukun. Yang ada jalan, ada ngapel ya. Insya Allah ada jalan. Hanya ya sehat ya. Biar tegar pada ya. Amin. Semoga emak panjang umur ya, emak sehat ya mak. Emak sehat. Ya, amin. Iya. Nggak denger ngomong ya, ada kurang denger, nggak denger banget ngomong lah sekarang. Iya mak, iya, nggak apa-apa. Ya mak, makasih ya mak. Iya. Yang pasti terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Hari ini saya memberikan energi yang positif lagi buat pemirsa catatan Olga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat pemirsa. Emang dari mana Pak ini? Emang dari mana Pak ini? dari depan Mak mau kemari. Mau ketemu Mama Emak, mau ngapain Emak? Dari mana? Nggak denger teh ngomong. Iya, aja. Ya. Dari kenceng dong ngomong. Ini. Dari mana? Aku takkan pernah berhenti, akan terus. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi saya memberikan energi yang positif buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Hari ini saya memberikan kebahagiaan lagi buat pemirsa. Target catatan Olga
Ya, semoga mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat pemirsa di rumah dimana pun berada. Pemirsa catatan Olga, mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan kamu hanya perlu terima, kan tak harus memahami, kan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa setiap orang yang selalu berjuang dan berdoa akan mendapatkan hasil dari tetesan keringat yang menetes dan untayan doa yang mereka panjatkan.